adalah guru kelas 6 SDN 06 Kamangsari. Baiklah Bu Reza, Assalamualaikum Bu Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bagaimana kabar Ibu hari ini? alhamdulillah sehat Bu ya. Bu Dia gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Baiklah Ibu, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan observasi ya Bu. Sebelum nantinya saya akan melaksanakan observasi saat pembelajaran di kelas Ibu. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi kali ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Adapun dilakukan kegiatan praobservasi ini adalah sebagai awal sebelum memulai kegiatan pembelajaran agar Ibu menjadi lebih siap nanti dan juga percaya diri saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, sehingga dengan itu dapat memberikan hal yang terbaik dalam pembelajaran kepada nanti. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan ya Bu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran nantinya. Nah, berarti dari hal itu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan modul yang saya susun ya Bu ya, ada 3 tujuan pembelajaran yang saya susun. Yang pertama, itu peserta didik mampu menyembuhkan penyakit-penyakit yang menyerang sistem gerak pada manusia. Kedua, peserta didik mampu menjaga kesehatan alat sistem gerak pada manusia. Yang ketiga, peserta didik mampu mengaplikasikan bagaimana cara menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran nanti ya Bu ya dalam pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Nah, baik Ibu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai nantinya? Baiklah Bu, untuk area pengembangan yang ingin saya capai yaitu ada tiga fokus ya Bu. Yang pertama, pengetahuan, sikap, kemudian keterampilan. Dari pengetahuan itu saya ambil dari evaluasi yang akan saya berikan di akhir pembelajaran. Kemudian dari sikap itu di saat anak-anak ini mengerjakan KPD, kemudian di saat dia berkelompok, di sana saya akan menilai sikapnya dari mandirinya, kemudian bekerjasamanya, kemudian kreatif anak tersebut. Kemudian dari keterampilan nanti saya akan menilai di saat anak tersebut melakukan proses membuat poster Bu. Berarti baiklah Ibu, jadi ada 3 bagian yang ingin Ibu capai, itu ada 3 aspek, itu pengetahuan, sikap, dan keterampilan ya Bu ya. Dan juga di sini saya ingin tahu Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti, baik itu dari strategi, model atau metode pembelajaran yang Ibu gunakan nantinya. Di sini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, berdasarkan kesiapan peserta didik yang diintegrasikan dengan KSE serta menggunakan metode tanya jawab, diskusi kelompok, pengamatan dan penugasan. Kemudian adapun model yang saya gunakan di sini itu adalah PBL atau Project Basic Learning. Kemudian juga di saat itu saya juga menggunakan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan tematik agar kemampuan berpikir kritis dari peserta didik tersebut dapat berkembang. Jadi cara pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di dalam kelas itu menggunakan pembelajaran diferensiasi dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional Ibu, dan juga menggunakan metode pengamatan, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Nah, serta model pembelajaran tadi yang Ibu bilang itu adalah model problem based learning Ibu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti? Untuk media pembelajaran yang saya gunakan di sini Bu itu video, gambar
Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Bagaimana keadaan anak-anak Ibu pada pagi ini, nak? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi ini, baiklah kita berdoa dulu. Nah, ketua kelas pimpin berdoanya. Ya Prof. Doa mulai. Untuk menerima pelajaran dari pagi sampai siang nanti. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah anak-anak Ibu semangat pagi ini? Semangat enak? Enggak. Berarti alhamdulillah semuanya kita diberi kesehatan oleh Allah. Nah, untuk lebih semangatnya, Ibu akan memutar sebuah video ya, lagu wajib kita, lagu wajib nasional. Nah, Ibu harapkan anak Ibu berdiri di samping kursi. Nyanyi bersama. Indonesia. Nah, rasa apa yang timbul karena kita menyanyikan lagu tadi? Rasa apa dia? Rasa apa yang timbul dari dirimu, nak? Senang. Apa lagi? Apa? Dia cinta tanah air. Bagus, Mbak Ina. Jadi, dengan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, kita menimbulkan rasa cinta kita kepada tanah air. Nah, kemarin ya kita sudah mempelajari tentang sistem saraf. Iya, nak? Nah, tentang sistem saraf. Nah, hari ini anak-anak Ibu semua akan mempelajari lagi tentang penyakit yang menyerang atau kelainan pada sistem gerak kita. Kemudian juga nanti anak-anak Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menjaga kesehatan alat gerak. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu mau bertanya, apakah anak-anak Ibu pernah nggak mengalami ya gangguan pada sistem alat geraknya? Pernah. Nah, Ibu tanya, tahu nggak yang mana ya yang sistem alat gerak itu yang mana saja? Pernah Anda? Tapi, nah, kalau pernah siapa yang berani ke depan menjelaskan apa yang keluhannya atau kelainan yang pernah dirasakannya? Siapa? Ya Pak Dir. Silakan kepada Pak Dir. Pak Dir ceritakan ya. Kelainan pernah dirasakan apa? Keluhannya? Terkilir. Mana terkilir? Bagaimana rasanya? Sakit. Kaki mana? Sebelah mana? Sebelah kanan. Di sini ya mana? Di sini kenapa? Terjatuh main bola. Berarti Fadil pernah merasakan nyeri atau sakit. Langkah selanjutnya diapakan Fadil?
Diurut. Nah, tepuk tangan untuk Fadil. Kita beri tepuk bagus dulu untuk Fadil. Nih dia udah berani ke depan. Nah, tepuk bagus. 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 Makasih Fadil. Baik kendaraan bermotor atau jatuh. Dibedakan dari dua, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Fisura atau retak tulang, kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan atau terjatuh namun tidak terlalu parah. Ortosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melambung pada daerah tulang. Ya, sistem gerak apa saja tadi? Hiposis, apa lagi? Lordosis, kemudian osteoporosis, kemudian skoliosis. Yang depannya pertama, fraktura, kemudian apa lagi? Rakitis. Nah, itu dia ada kaki yang berbentuk. Bagaimana kita harusnya lagi menjaga kesehatan? Nah, sekarang ibu dari video tadi ya, anak-anak itu kan sudah mengamati. Nah, sekarang selanjutnya anak-anak ibu akan menempelkan sebuah gambar ya. Nanti anak-anak ibu cocokkan ya gambar tersebut dengan cocok enggak ini tulisannya yang mana ya? Kamu tempelkan di gambar tersebut. Bisa? Nah, jadi berdasarkan video tadi ya, nanti siapa yang yang berani ke depan ya, nanti ibu berani sendiri-sendiri ke depan ya. Anak ibu tempelkan nanti ini akan ada 6 macam kelainan pada tulang. Ada gambarnya. Kemudian anak ibu pilih nanti, ibu sediakan di atas meja ibu ini. Anak ibu pilih ya tulisannya. Nah, tulisannya ini kemana kita cocokkan ke gambar mana? Bisa? Nah, sekarang ibu mau keberaniannya dulu. Siapa yang berani ke depan? Yang paling berani. Dia gambarnya ini. Ya, gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gambar ke-6. Juga si Fadil ditempelkan tulisannya osteoporosis. Betul apa tidak? Betul. Betul. Berarti kalau di osteoporosis nampak tulang kita ini keropos. Sesuai dengan video tadi? Nah, sesuai. Nah, terima kasih kepada sebelumnya kita beri tepuk bagus. Nah, tepuk bagus. 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 Nah, bagus tuh Fadil. Terima kasih. Siapa lagi? Ibu. Ya, Hanif ke depan. Ini sini nih. Nah, Hanif menempelkan ke fraktura ke gambar nomor 4. Betul atau tidak? Betul. Betul. Jadi, fraktura itu adalah kelainan pada tulang yang menyebabkan tulang kita bagaimana dia? Juga tadi patah. Ada patah yang betul patah, ada yang bergeser patahnya. Ya? Bagus tuh Ani. Kita beri tepuk bagus juga untuk Ani. Tepuk bagus. 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 Terima kasih Ani. Alhamdulillah anak-anak ibu sudah paham tentang ya kelainan, 6 macam kelainan pada tulang dan mencocokkan sesuai dengan gambarnya. Kemudian ibu juga terima kasih karena anak-anak ibu aktif ke depan untuk memberikan jawabannya. Nah, sekarang kita
Bagaimana cara kita menjaga kesehatan alat gerak. Nah, sekarang bentuk kelompoknya. Dan nanti Ibu akan membagikan kertas apa? Kertas karton. Nah, di sana anak Ibu tuangkan apa saja, buat poster apa saja cara menjaga kesehatan alat gerak atau tulang kita. Bisa? Bagikan ya. Satu orang menulis. Mulai kerjakan. Kasih green pen ya supaya bagus. Kalau punya poster kan bagus. Fokus. Halo. Ya, udah selesai? Alhamdulillah. Nah, sekarang siapa yang berani menampilkan kelompok yang pertama dulu? Depan. Ah, ya kelompok tujuan. Silakan. Yang lain perhatikan penampilan dari kelompok 3. Satu yang bacakan, satu yang Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami di kelompok 3. Bacakan. Baik. Cara menjaga kesehatan alat gerak. 1. Mengonsumsi makanan yang sehat. 2. Berjemur di bawah sinar matahari. 3. Berolahraga teratur. 4. Tidak membungkuk saat duduk. 5. Menjaga postur tubuh dengan baik. Iya. Bagaimana kelompok 2 dan 1 penampilan kelompok 3? Baik. Bagaimana? Bagus. Apakah itu cara menjaga kesehatan alat gerak? Ya. Pertama, konsumsi makanan sehat. Kedua, apa itu? Berjemur di bawah sinar matahari. 3. Berolahraga dengan teratur. 4. Tidak membungkuk saat duduk. 5. Menjaga postur tubuh dengan baik. Nah, bagus kelompok 3. Bagus. Ada yang perlu ditanggapi? Ada anak kelompok lain mau menanggapi? Nah, mana kelompok 3 bagus? Kita beri dia tepuk bagus. Tepuk bagus. 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 Terima kasih atas sudah menyaksikan hasil dari kelompok 3. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi saya. Ini cara menjaga kesehatan alat gerak. 1. Makan makanan bergizi. 2. Rajin olahraga. 3. Tidak mengangkat beban yang berat. 4. Berjemur di pagi hari. Nah, bagaimana penampilan dari kelompok 1? Tanggapannya kelompok 2 dan 3? Bagus. Bagus. Betul. Ya, Sudah sesuai? Sudah.
semuanya menampilkan tiap-tiap kelompoknya dengan bagus. Ibu Ajumi 2 jempol ya, bagus. Kemudian juga posternya dilihat bagus ya. Kemudian ibu perhatikan juga anak-anak ibu lebih bersemangat. Begitu ya diskusi selanjutnya ya, harus lebih aktif. Terima kasih untuk anak-anak ibu. Nah, sebelum kita ke posisi semula, anak ibu belum mantu SPA, kita beri juga tepuk semangat sebelum kita ke posisi semula. Dah, tepuk semangat. Kembali ke posisi semula. Perhatikan ke depan. Berarti tadi kita sudah selesai melaksanakan diskusi. Nah, kita dapat menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Yang pertama itu adalah 6 macam kelainan pada tulang. Levelnya ada satu lagi yaitu rakitis. Ya, yang kaki mirip apa itu? X atau O. Nah, kemudian anak-anak ibu juga sudah mencocokkan 6 macam kelainan ini. Ada yang pertama kifosis, kemudian fraktura, apa ini? Patah tulang. Kemudian yang selanjutnya fibra, apa itu? Kemudian osteoporosis. Itu adalah kelainan yang menyerang tulang kita. Nah, anak-anak ibu harus bagaimana kita? Hati-hati sesuai dengan poster yang anak ibu buat tadi. Harus memakan makanan yang bagaimana Diana? Makan makanan bergizi. Kemudian apa lagi? Duduk. Posisi yang baik karena anak ibu lagi masa pertumbuhan. Jangan begini. Nanti bisa bengkok ke belakang. Jangan begini. Jadi duduknya itu yang tegak begini, ya. Supaya postur tulang belakang kita bagus. Kemudian rajin-rajin juga minum susu dan makan makanan yang bergizi. Nah, itu pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum ikut sudahi, nanti anak-anak ibu yang untuk pertemuan selanjutnya berarti kita melaksanakan sumatif formatif ya, tentang topik C ini yaitu kelainan pada tulang. Sebelum itu ibu bagikan soal evaluasi. Satu orang ke depan. Bukan sini. Ini semuanya. Berarti selesai sudah anak-anak ibu mengerjakan evaluasi ya. Jangan lupa besok kita upload normatifnya ya, topik C untuk pertemuan selanjutnya ya. Sebelum kita tutup, ibu tadi pagi kita menyanyikan lagu wajib. Nah, sekarang sesuai dengan seni musik kita menyanyikan lagu daerah kita ya. Bisa berdiri? Nah. Terima kasih.
Nah, silakan Bu kembali. Nah, jadi mungkin hanya itu pelajaran kita pada pagi ini ya. Nah, kita tutup. Siapa yang mungkin berdoa? Nah, itu benar. Ya Tuhan, kita ini alhamdulillah. Terima kasih. Baiklah, kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi, yaitu bersama saya Madia Gusmawati dan rekan saya Ibu Elia Roza dan juga Ibu pengajar praktik saya Ibu Dewi Musita. Baiklah Ibu Roza, nah kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana sebelumnya kita sudah melakukan praobservasi dan observasi di kelas selama 2 jam pembelajaran ya Bu ya. Nah di sini saya ingin bertanya nih kepada Ibu, nah bagaimana perasaan Ibu kemarin setelah melaksanakan pembelajaran di kelas 6 Bu? Baik Bu, saya waktu itu merasa senang dan bersyukur karena saya melihat siswa tersebut lebih aktif dan kreatif ya selama dalam proses pembelajaran. Alhamdulillah ya Bu. Iya, saya juga melihat pembelajaran Ibu laksanakan itu sudah sangat bagus sekali kemarin ya Bu ya, dan berjalan dengan baik. Nah baik Ibu, di sini kan kemarin di percakapan praobservasi kemarin juga sudah kita bahas ya Bu mengenai tujuan pembelajaran Ibu. Nah di sini mungkin kita ingin mengulang kembali nih apa tujuan pembelajaran Ibu kemarin Bu? Tujuan pembelajaran yang saya dapat ada 3 ya Bu. Yang pertama, peserta didik bisa mampu mengenali penyakit yang menyerang sistem alat gerak pada manusia. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjaga supaya menjaga kesehatan alat sistem gerak pada manusia. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengaplikasikan supaya bisa menjaga kesehatan alat-alat ini. Baik Ibu, berarti itu tujuan pembelajarannya kemarin ya Bu ya. Dan juga kemarin kita sudah membahas itu tentang area pengembangan ya Bu ya. Bagaimana dengan area pengembangan pada pembelajaran Ibu yang Kalau area pengembangan saya ambil 3 fokus ya Bu. Yang pertama ada sikap, keterampilan, sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kalau dari segi pengetahuan saya mengambil dari pas evaluasi Bu, pas di akhir pembelajaran. Kemudian kalau dari keterampilan itu pas anak-anak tersebut melakukan pas di forum diskusi, anak-anak tersebut kan membuat sebuah poster cara menjaga sistem alat gerak. Kemudian dari sikapnya itu anak-anak tersebut bisa mengembangkan sikap mandiri, kreatif, kemudian bekerja sama. Iya, itu ya Bu ya, ada 3 aspek kemarin dari pengembangan yang sudah Ibu laksanakan, ada aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nah baik, kita langsung saja Bu, ini kira-kira saya ingin bertanya, bagaimana kemarin Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam kegiatan pembelajaran? Kalau saya menilai Bu masih perlu memastikan murid itu untuk fokusnya gitu, karena masih untuk ditindak kembali. Kemudian serta saya masih perlu meningkatkan media pembelajaran yang lebih bervariatif, meski beberapa bagian pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Ya, nah dari yang Ibu sebutkan tadi nih, apa yang membuat Ibu menilai demikian Bu? Saya menilai Bu berdasarkan dalam proses pembelajaran terdapat kendala di mana ketika media pembelajaran anak masih kehilangan titik fokusnya dalam konsentrasi. Oh iya. Baik Ibu, boleh kalau begitu boleh nggak Bu saya menyampaikan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan kemarin terhadap pembelajaran Ibu. Baiklah Ibu, menurut pengamatan saya kemarin, pembelajaran yang Ibu laksanakan itu sudah menarik sekali dan sudah bagus sekali. Dimana kemarin siswa sudah aktif dan juga media pembelajaran yang Ibu gunakan itu sudah bervariasi.
mungkin kalau ibu ingin meningkatkan lagi itu lebih bagus lagi. Nah, kemudian juga dari tujuan yang sudah ibu sampaikan tadi, saya melihat itu tujuan pembelajaran ibu sudah tercapai, terlihat dari kegiatan dan hasilnya. Juga kemudian area pengembangan yang ibu kembangkan itu ada 3 aspek kemarin ya bu, aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, itu juga sudah nampak di pembelajaran dan sudah dilaksanakan. Kemudian itu juga saya melihat dengan menggunakan strategi pembelajaran yang ibu gunakan adalah berdiferensiasi dengan integrasi KSE di dalamnya. Kemudian ibu juga menggunakan model problem based learning. Menurut saya itu dengan strategi dan model pembelajaran yang ibu laksanakan itu murid-murid sangat antusias dan juga sangat bisa menerima materi yang sudah ibu sampaikan. Mungkin seperti itu dari hasil pengamatan saya, Bu. Kira-kira bagaimana menurut Ibu Roza dari hasil yang saya sampaikan? Menurut saya Bu, metode yang saya gunakan berdiferensiasi tadi ya Bu, memang sangat cocok ya Bu, dengan terlihat siswa atau peserta didik lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Iya, Bu ya. Kemudian selanjutnya Ibu, kira-kira apa kendala yang Ibu hadapi dalam pembelajaran kemarin? Ibu kendalanya? Kendala yang saya alami itu Bu, selama melakukan pembelajaran dengan metode diferensiasi itu melihat dari kemampuan siswa, kemampuan siswa yang berbeda. Kadang siswa kemampuan, kemudian tingkat kemampuannya juga berbeda, kemudian gaya belajarnya yang berbeda, yang beragam. Untuk mengimbangi itu kebutuhan siswa tersebut, jadi dibutuhkan lagi tantangan yang lebih besar bagi saya. Jadi kendalanya tadi Ibu Roza mungkin dalam mengimbangi kemampuan murid yang berbeda-beda ya Bu ya. Nah, dari kendala yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa rencana tindakan Ibu untuk selanjutnya untuk ke depannya? Rencana saya ya Bu, mungkin saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan seperti sekarang kan ada aplikasi PNN, saya akan mengikuti pelatihan di PNN, kemudian Pomper, kemudian seminar-seminar atau pelatihan online. Bagus sekali ya Bu ya, rencana Ibu yang Ibu sampaikan itu sangat menarik sekali ya untuk peningkatan kompetensi kita nantinya. Nah, dengan melakukan kegiatan tersebut, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dan mungkin kapan rencananya Ibu bisa mulai melaksanakan rencana tersebut? Mungkin ya Bu, saya akan berkolaborasi dengan Komisi Lewat, kemudian juga saya akan segera melaksanakannya ya Bu. Mungkin dalam minggu besok saya akan mengikuti pelatihan atau komunitas tersebut. Luar biasa sekali ya Bu ya. Baik, mudah-mudahan rencana Ibu bisa terlaksana dengan segera dan bisa berjalan dengan baik ya Bu. Saya nanti akan menunggu kabar selanjutnya dari Ibu Roza, bagaimana hasil observasi kita ini. Semoga ya untuk kedepannya Ibu bisa semakin meningkatkan kompetensi dari diri Ibu. Baiklah Ibu, hasil observasi kita ini akan saya catat dalam form supervisi ini ya Bu. Saya mau minta tanda tangan Ibu di sini ya Bu ya. Kasih banyak ya Bu. Sebagai penutup Ibu, kira-kira apa yang Ibu Roza dapatkan dari proses kita percakapan pasca observasi kita ini? Dari sini ya Bu, saya bisa belajar bahwa dengan pembelajaran yang berdiferensiasi itu akan meningkatkan semangat belajar siswa, kemudian juga dapat menimbulkan keinginan dan serta memperoleh pengetahuan. Ya, terima kasih banyak ya Bu. Baiklah, selanjutnya mungkin kita persilakan Ibu Dewi ya Bu untuk menyampaikan umpan balik atau tanggapan dari jalannya proses pasca observasi ini. Terima kasih Ibu Ulia atas kesempatannya. Dari pengamatan tadi pasca observasi yang tadi bersama Ibu Roza tadi, alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar dengan menggunakan alat kegiatan apa itu singkat. Kemudian di sini nampak oleh Ibu bagaimana Ibu Ulia menjalani pengetahuan dari Ibu Roza. Ibu Roza ini akan mengungkapkan bagaimana proses pembelajarannya yang dirasakan. Kemudian dia akan mengungkapkan apa permasalahan yang dihadapi selama proses pembelajaran. Kemudian dia nanti akan bisa menemukan solusi atau hal-hal yang harus diperbaiki oleh Ibu Roza dalam proses pembelajaran dari apa yang kita sampaikan. Jadi di sini memang dalam kegiatan coaching ini kalau kita ini sampai sekali semangat seorang guru akan bisa mencari solusi permasalahan
coach kita supaya dia lebih berkali lagi, lebih mengembangkan diri lagi untuk mencari pos kebahagiaan yang lebih baik. Jadi terima kasih Bu Dian yang telah melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Rosa dengan menggunakan Terima kasih banyak ya Bu ya. Terima kasih Bu Rosa. Baiklah, akhirnya rangkaian kegiatan Super Versi Akademik sudah selesai kita laksanakan, yaitu dimulai dari kegiatan observasi dan juga pasca observasi. Demikianlah kegiatan pasca observasi ini kita tutup. Terima kasih banyak ya Ibu Dewi, Ibu Rosa. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.